Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kayaknya perkara yang menjerat Holywing ini semakin lama semakin membesar ya. Tidak ada tanda-tanda untuk berakhir dengan cepat, karena dimulai dari adanya laporan polisi tentang dugaan penistaan agama terkait dengan promosi yang dilakukan oleh Holywing. Kemudian ada penutupan beberapa outlet di Jakarta. Kalau kemarin lusa itu ada 2 nama Muhammad yang melakukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan meminta ganti rugi 100 miliar. Kali ini ada berita terbaru teman-teman semua. Ini udah jatuh tertimpa tangga dan tembok-temboknya begitu. Jadi kali ini ada sebuah berita yang sangat menarik, yaitu tentang adanya organisasi pemuda Islam dan Kristen yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Nusantara ya, yang diketuai oleh Pangeran Negara ya. Jadi Aliansi Pemuda Nusantara ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada PT ABG yang menaungi Holywing ya. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Aliansi Pemuda Nusantara ini menggugat adanya perbuatan melawan hukum terkait dengan penistaan agama. Kemudian mereka mengajukan 2 tuntutan utama ya. Satu, meminta maaf kepada seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam dan Kristen. Yang kedua ini tuntutan ganti rugi ya. Ini jauh lebih fantastis ya. Kalau kemarin 2 nama Muhammad itu menggugat senilai 100 miliar, kali ini Aliansi Pemuda Nusantara ini menggugat meminta ganti rugi baik material maupun imaterial senilai 35,5 triliun. Luar biasa teman-teman. Dengan satu nazar ya, atau cita-cita baik, kalau gugatannya dikabulkan nanti akan dibagi untuk membangun seluruh rumah ibadah yang ada di Indonesia. Teman-teman sekalian, kira-kira analisanya yang gak jauh-jauh dari kemarin ya. Yang pertama, akan dinilai oleh hakim baik seseorang maupun badan hukum yang melakukan gugatan itu adalah legal standing. Apakah para penggugat ini dianggap mempunyai kepentingan hukum atau mempunyai kedudukan hukum atau tidak? Itu nanti yang akan pertama dinilai oleh hakim. Kedua, kalau gugatan ini dikabulkan ya, sekali lagi aku sampaikan, kalau soal tuntutan kerugian material itu sulit untuk dibuktikan. Kalau untuk imaterial ya tergantung kacamata hakim ya, memaknai kata imaterial di situ. Yang jelas ada persoalan terserangnya harkat dan martabat kehormatan sebuah agama. Nanti hakim yang akan menilai. Kemudian kalau soal tuntutan untuk meminta maaf kepada seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam dan Kristen, itu nanti kalau dikabulkan ya bentuknya sama dengan kemarin ya, permintaan maaf melalui media sosial atau melalui satu media yang intinya itu berskala nasional begitu. Cuman yang menarik ini teman-teman, kalau aku baca di berita yang beredar itu, yang bikin aku heran itu gugatannya kok class action begitu ya, gugatan perwakilan kelompok begitu. Padahal kalau menurutku ya, berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2002 itu tentang gugatan class action, yang bisa dikategorikan atau dimasukkan ke dalam gugatan class action, gugatan perwakilan kelompok itu kalau tidak salah ada 3 bidang ya.
Yang pertama soal lingkungan hidup, yang kedua soal kehutanan, kemudian yang ketiga soal perlindungan konsumen ya. Jadi kalau gugatan class action itu misalkan yang dirugikan itu ada 1000 orang begitu, itu tidak semuanya harus menggugat, bisa menunjuk perwakilan kelompok. Dan aku beberapa bulan yang lalu juga barusan melakukan gugatan class action terkait dengan pencemaran lingkungan hidup. Itu yang memberikan kuasa, bukan yang memberikan kuasa ya, warga terdampaknya itu hampir 300 orang. Kemudian yang mewakili itu ada 9 orang. Asalkan semuanya itu memiliki kesamaan fakta, memiliki dasar hukum yang sama. Jadi sekali lagi gugatan class action ini hanya tiga bidang ya, lingkungan hidup, kehutanan, dan perlindungan konsumen. Makanya kalau aku lihat berita itu ya agak ragu lah, apakah yang dimaksudkan class action di situ itu benar-benar menggunakan mekanisme gugatan perwakilan kelompok atau hanya istilah saja ya. Istilahnya itu mewakili orang banyak, meskipun dalam mekanismenya ya sebenarnya tetap individual ya, tidak bisa mewakili lah. Hanya beberapa pihak yang dianggap mewakili kepentingan kelompok, tetapi mekanismenya sebenarnya bukan mekanisme gugatan class action. Jadi aku ragu ya. Kayaknya nanti yang lebih tepat itu bukan class action ya, gugatan biasa. Cuman banyak orang yang menggantungkan harapan terhadap gugatan itu. Itu teman-teman, jadi menarik untuk kita tunggu ya. Sekali lagi ini kayaknya persoalannya makin menggurita, sudah jatuh tertimpa tangga plus tembok-temboknya gitu. Oke teman-teman, itu yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi layak untuk kita tunggu, dan aku tidak yakin kalau gugatan ini menggunakan mekanisme class action. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.